Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka sosialisasi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif. Nah, saya CGP Angkatan 4. CGP itu calon guru penggerak Angkatan 4 di Kabupaten Brebes ini bermaksud ingin mensosialisasikan apa sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya yang ada di sekolah utama. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang apa itu arti kata pendidikan menurut Bapak Ibu? Nah, arti kata pendidikan menurut Bapak Ibu apa itu? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pertama perubahan, proses, toladan. Jadi kita ada perubahan dulu, berproses, terus nanti kita kasih toladan. Jadi nanti proses, terus nanti ada perubahan, dan kita dikasih bisa menjadi toladan bagi siswa-siswi dan tentunya di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, alur modul 1 itu yang pertama dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, makna kata menuntut menurut Ki Hajar Dewantara. Terus yang ketiga, kekuatan penggerak kodrat anak bermain dan merdeka. Yang keempat, proses munculnya kekuatan. Terus nomor 5, pendidikan itu seperti seorang petani. Ya, lanjut. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, seperti anak bermain, terus anak membutuhkan kasih sayang, itu. Terus untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, di antaranya yang itu. Terus yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai kodratnya, sesuai kodratnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Itu berarti kita yang pertama itu menuntun, ya, menuntun segala kodrat, jadi menuntunnya menuju kodrat aslinya. Itu kita itu tidak memaksakannya, jadi mengalir sendiri sesuai kodratnya. Terus ing ngarso sungklodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Jadi di depan itu kita memberikan contoh kepada anak-anak, terus memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan, memberikan dorongan, semangat. Terus kodrat anak-anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk manusia yang hidup lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk manusia yang hidup lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk
peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat Ki Hajar Dewantara dan Pengajaran Nasional Desember 1998. Nah, yang dimaksud di sini adalah manusia yang merdeka. Seperti apa? Di sini kan kita berbicara tentang pendidikan. Jadi kita itu seharusnya memerdekakan belajar anak. Jadi anak kita itu sebagai guru cuma hanya nuntun anak itu sesuai kodratnya dan memerdekakan mereka, tidak untuk menuntut. Jadi kita kebanyakan guru itu sekarang menuntut di akademiknya, cuma tidak tidak memperhatikan tingkah lakunya. Jadi semua anak itu sama padahal beda-beda. Jadi kita itu harus memerdekakan bahwa biarkan anak itu berkreasi sendiri. Anak yang seperti apa itu beda-beda, dan penanganannya pun berbeda-beda. Seperti itu. Jadi merdeka belajar adalah manusia merdeka adalah hidup lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Seperti itu. Jadi manusia merdeka itu seperti itu. Kita tidak boleh mengikat dengan aturan-aturan yang ada. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat Ki Hajar Dewantara dan Pengajaran Nasional Desember 1998. Berarti memerdekakan manusia. Kita tidak boleh mengikat seorang manusia. Gitu. Lanjut. Nah, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan memerdekakan hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin pendidikan, merdeka lahir pengajaran. Berarti maksudnya itu merdeka batinnya itu mendapatkan pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Terus merdeka lahir itu pengajaran. Menurut saya itu, kalau pengajaran itu berarti contoh apa yang ditunjukkan oleh guru itu pengajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara Prasan nomor 5 Kongres P3 KI ke-1 Surabaya 30 Agustus 1928. Itu jadi pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir berarti raganya. Terus sedangkan memerdekakan hidup batin itu terdapat dari pendidikannya. Terus kodrat anak bermain. Pertama, bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, biarkan anak itu bermain, belajar sambil bermain, gitu. Jadi dari mulai tingkat dasar, tingkat dini sampai tingkat dasar itu anak bermain. Pokoknya biarkan anak bermain. Jadi dalam hal ini kita tidak menuntut untuk akademik. Untuk akademik itu tidak harus dituntut. Jadi kita itu membiarkan anak itu bermain dalam pengawasan kita. Jadi kita itu sebagai fasilitator. Contoh, misalkan kemarin kelas 5 itu ada belajar di luar, itu mencari contoh-contoh daun. Biarkan dia bermain dengan mencari contoh-contoh daunnya, tulang-tulang daun sejajar, terus banyak sekali. Terus pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, dan karya atau pekerti. Pikirannya seperti apa, perasaannya,
kemauannya seperti apa, itu juga harus kita perhatikan. Sebagai pendidik kita juga harus memahami isi pikiran anak-anak, perasaan anak-anak dan kemauan anak-anak serta tenaganya. Jadi tingkah lakunya. Terus permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang tadi saya sebutkan ya, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contoh misalkan kelas 2 ambil batu, lomba ambil batu, taruh di meja, itu banyak-banyak gitu. Itu kan menurut termasuk pembelajaran juga. Terus tadi ambil daun, itu sambil bermain. Jadi mereka itu paham, tidak ditekan, tidak ada tekanan dari itu. Nah, disinilah belajar itu berpusat pada siswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sebagai disamakan dengan petani? Ya, itu. Jadi kita itu petani kan, proses petani itu misalkan nanam padi Dari benih ya Pak ya? Iya, dari benih kita mempersiapkan benihnya dulu, terus menyiram, menyemai, terus memberi pupuk, kemudian kita rawat seperti itu sampai jadi, sampai panen. Sama juga seperti guru itu seperti itu, menyiapkan benih anak-anak itu, disemai, disiram ya, dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan pendidikan juga seperti itu. Cuman biarkan mereka itu tumbuh sendiri, kita tinggal melihat saja gitu. Terima kasih Pak. Lagi Cukup. ya. Cukup. Lanjut. Nah, berpihak pada anak-anak di sini. Jadi bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu menurut Gajah Dewantoro tahun 1992. Jadi kita itu harus menghamba kepada anak. Anak itu raja kalau di sekolah. Apapun keinginannya kita harus turuti, dengan catatan masih dalam hal wajar. Contoh tadi seperti bermain, anak pengen bermain, dipersilakan bermain seperti itu. Jadi bebas dari segala ikatan itu. Contohnya peraturan, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu nanti anak akan bosan. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta dan kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Tuh. Berarti pendidikan berawal itu dari bapak ibunya di rumah, karena hanya dua orang itulah yang ikhlas semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya cinta kasih sayangnya kepada anak-anak. Lanjut. Bukan tabula rasa. Tabula rasa artinya bahwa anak yang dilahirkan itu dengan jiwa yang putih, bersih dan suci. Yang akan menjadikan anak itu baik atau buruk adalah lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan dilahirkan dengan jiwa yang putih, bukan. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu anak bukan tabula rasa. Masing-masing anak sudah mempunyai
coretan buram yang sesuai kodratnya. Kita di dalam pendidikannya hanya pada bagian yakni menebalkan yang samar tersebut. Jadi kita itu mencari bakat anak. Di sini maksudnya seperti itu. Minat anak itu di mana? Kita tinggal menebalkan saja. Kita tinggal meyakinkan si anak itu yang tadinya sama-sama dihitam. Itu menurut belajar teologi. Jadi bukan berarti si anak itu dengan jiwa yang putih bersih dan suci yang dapat baik buruknya dalam dijadikan anak itu baik atau buruk adalah jadi si anak itu sudah membawa sendiri baik buruknya itu. Jadi kita tinggal membentuk si anak itu dengan menghamba kepada dia. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan berupa cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, atau karsa atau kemauan. Pekerti berupa tenaga, raga. Jadi budi pekerti, budi itu cipta, rasa, karsa, pekertinya adalah raga, tenaga. Perubahan budi pekerti diharapkan juga bisa terwujud. Perubahan yang terjadi harus seimbang, tidak boleh timpang. Jika seimbang akan terbentuk kesempurnaan budi pekerti anak yang membawa anak pada kebijaksanaan, insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Jadi perubahan budi pekerti diharapkan juga bisa terwujud. Nah, dengan perubahan yang terjadi harus seimbang, tidak boleh timpang. Jika seimbang akan terbentuk kesempurnaan budi pekerti anak yang membawa anak pada kebijaksanaan, insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Jadi kita juga harus membentuk yang tadi saya jelaskan, budi pekerti itu juga bisa kita bentuk melalui menghamba kepada sesuatu. Lanjut. Tiga. Nah, sekarang di dalam budaya positif itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma segitiga restriksi. Jadi nanti kita itu membuat pembiasaan positif bagi peserta didik. Contoh budaya positif dan disiplin terhadap peraturan sekolah. Nah, ini bukan menjadi peraturan, tapi itu tentang budaya positif. Lanjut. Nah, jika kita melakukan perubahan positif, maka mulai menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat nyaman
buang sampah pada tempatnya, terus kita sengaja kita membuang sampah tempatnya di hadapan siswa. Jadi si siswa itu bisa mengikuti, melihat perbuatan kita. Terus kita senyum, jangan lalu nunggu si anak itu senyum dulu. Kita senyum dulu, sapa dulu, ya. Jadi nanti jadi kebiasaan si anak. Oh, Pak guru kayak seperti itu. Nah, mulai dari diri kita sendiri dulu. Betul, ayo. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau bisa memberikan contoh, tuh buang sampah seperti Pak Guru. Tidak bisa mengubah, tidak bisa misalkan kayak kayu atau besi tidak bisa di yang bengkok itu tidak bisa diluruskan langsung, akan patah ya. Maka sebagai guru itu kita harus mengajak murid belajar bersama guru untuk cara paling baik yaitu dengan mengajak mereka melihat kembali tujuan dari belajar itu apa, sehingga secara tidak langsung kepada siswa. Dengan siswa melihat, dengan siswa merasa, jadi dia akan tumbuh sendiri rasa tanggung jawab pada dirinya, ya, untuk membuktikan kebolehan mereka. Cara paling baik yaitu dengan mengajak. Jadi kita itu mengajak, ayo anak-anak,